Jika menyebut gulai, rasa-rasanya kita semua akan sepakat jika sajian ini sangatlah akrab dengan kuliner dari Minang. Dengan warna kuning dan berkuah pekat, gulai Minang sangat konsisten dengan rasa gurih serta rempah yang dominan. Dari gulai ayam, ikan, sampai usus sapi, semua ada di piring-piring rumah makan khas Sumatera Barat. Lantas, apa sebenarnya yang membuat gulai menjadi tajuk utama kuliner Minang? Dari mana sebenarnya gulai berasal? Dan apa rahasia khusus dalam sebuah gulai? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Kalau gulai ayam itu identiknya itu dia udah kuning, kunyit ya, terus juga bersantan dan rasanya itu pasti gurih banget. Dan menurut aku hampir semua warga Indonesia ini pasti pernah makan gulai ayam ya. Kalau gulai ayam ini yang saya makan biasanya rasanya tuh enak banget, banyak tertarik dan banyak orang gitu. Jika merujuk pada budaya Minang, gulai sendiri sebenarnya tidak menyebut nama kuliner tertentu. Alih-alih, gulai adalah tahapan memasak awal yang masih menyisakan kuah santan pada sajian. Dalam tradisi memasak Minang, ada 3 tingkatan memasak yang berpatokan pada lama proses serta kekentalan kuah yang dihasilkan. Dari gulai, kalio, sampai merandang atau menihilkan air seperti yang biasa kita lihat pada sajian rendang. Gulai itu adalah proses masak. Jadi dia itu tahapan pertama, namanya gulai, santannya masih banyak cairannya, belum pekat seperti kalio. Jadi tahapan awalnya itu namanya gulai. Karena itulah, gulai dinilai lebih cocok memakai protein yang lebih lembut dan rentan hancur seperti ayam dan jeroan sapi. Hal itu bisa kita lihat bahwa nyaris di rumah makan Padang manapun tidak ada yang namanya gulai daging. Pertama, ayam itu kan relatif mudah ditemui ya gitu untuk orang-orang yang tinggal di pedalaman gitu atau orang-orang yang tinggal di pinggir pantai pun sekalipun mereka bisa punya ternak ayam gitu. Jadi sesuatu yang tidak sulit untuk ditemukan sehingga pilihannya gulai ayam menjadi common gitu, menjadi biasa untuk ditemukan. Meski terlihat rumit dan memakai rempah yang melimpah, awal sajian gulai sebenarnya menggunakan bumbu yang sederhana. Hanya membutuhkan bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, dan jahe. Selain itu, tentu ada santan dan cabai sebagai bahan pokok yang menjadikan gulai khas Minang terasa gurih dan juga pedas. Baru ketika abad 16, saat pantai barat Sumatera dijadikan persinggahan para pedagang dari India sampai Timur Tengah, rempah mulai dimasukkan dalam bumbu gulai. Tapi pengetahuan tentang masak itu sesungguhnya memang ada jauh sebelum perdagangan rempah-rempah itu hadir di Minangkabau. Jadi ini proses masak, bumbunya sederhana, paling tidak ada santan, ada bawang merah, ada cabai, itu bumbu dasar pertamanya. Bumbu yang digunakan pada pembuatan gulai diantaranya bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, ketumbar, dan pala. Cara memasak gulai pun tidak terlalu susah. Semua bumbu termasuk rempah pala dihaluskan dan ditumis bersamaan dengan cabai. Jika dirasa kurang, minyak pun bisa ditambahkan setiap saat. Sebagai pelengkap ditambahkan daun jeruk, salam, daun kunyit, serai, dan daun pandan sebagai penguat aroma dari gulai. Setelah harum, air lalu dimasukkan dan beberapa rempah sebagai pelengkap. Dari kayu manis, palasari, cengkeh, sampai bunga lawang. Terakhir, ayam dan santan dari perasan pertama dimasukkan. Yang membuat dia kental tentu saja proses masaknya, ditambah pemakaian santannya, santan perasan pertama atau santan perasan kedua.
Ada beberapa daerah yang kemudian menambahkan misalnya kayak kemiri atau damar gitu ya, yang digiling, kemudian itu termasuk cara-cara membuat gulai menjadi lebih kental. Tapi sebetulnya tanpa kemiri pun kalau santan dimasak terus-menerus maka dia akan menjadi kental. Dalam perkembangannya, beberapa juru masak memakai susu kental manis sebagai bahan pengganti MSG. Gulai kemudian diaduk perlahan agar santan tidak menggumpal. Biasa disebut pecah santan, hal itu akan menimbulkan bau yang tak sedap pada masakan. Tak bisa dipungkiri, santan menjadi salah satu bahan utama yang mendominasi masakan tradisional Minangkabau. Bahkan merujuk pada buku kuliner Indonesia, setidaknya ada 60 masakan yang menggunakan santan sebagai salah satu elemennya. Dikenal sebagai karambia dalam bahasa Minang, pengolahan santan menjadi sebuah seni yang harus dikuasai oleh ibu-ibu di Minangkabau. Semua itu didukung oleh perkebunan Sumatera Barat yang menghasilkan kelapa dan santan berkualitas tinggi. Dari berbagai jenis kelapa mulai painan, pariaman, sampai pasaman punya kandungan minyak yang berbeda dari kelapa lain sehingga menimbulkan rasa gurih dan lezat. Tak hanya dipakai di masakan berkuah, santan juga menjadi bumbu utama dalam sajian ikan bakar. Ya, berbeda dengan ikan bakar di Pulau Jawa yang cenderung manis, ikan bakar Minang identik dengan rasa gurih serta pedas. Nah, kalau untuk ikan bakar rata-rata orang pakai kecap, bumbunya bumbu kacang itu bisa jadi. Kalau kita untuk di Padang jarang yang ada kayak gitu. Bumbu yang digunakan hampir sama dengan bumbu rempah gulai. Perbedaannya terletak pada teknik pengolahan bumbu yang tidak ditumis, melainkan dibaluri langsung pada tubuh ikan. Dengan komposisi rempah yang mirip seperti gulai, sebuah bumbu dihaluskan untuk kemudian dibalurkan pada ikan, sama dengan santan dan cabai. Selain sensasi gurih, penggunaan rempah juga membantu menghilangkan bau amis pada ikan. Bumbunya ikan bakar itu adalah bumbu gulai, which is sama aja sebetulnya. Tinggal pengolahannya kemudian berubah dari mulai dimasak di atas api dengan kuah, gitu ya. Sekarang ikan yang sudah dimasak di dalam kuah itu kemudian kita angkat dan kita bakar, gitu. Jadi kebayangkan bahwa bumbu-bumbu yang udah melekat di ikan itu kemudian menjadi karamel, ada rasa aroma bakarnya, itu yang membuat jadi ciri khasnya ikan bakar di Minangkabau. Bumbunya beda dari daerah-daerah lain. Masih memakai elemen kelapa, ikan bakar Minang juga rata-rata menggunakan batok kelapa sebagai arang untuk bakaran. Hal ini akan menimbulkan sensasi smoky yang khas pada ikan sekaligus aroma yang wangi. Mengolesi ikan dengan bumbu pun menggunakan alat yang tradisional. Alih-alih memakai kuas, ikan bakar Minang biasa diolesi dengan memakai batang sereh. Hal ini dinilai akan dapat menambah aroma yang khas pada ikan bakar. Selain rasa gurih yang mendominasi, ciri khas lain dari ikan bakar Minang adalah sensasi pedas yang sangat terasa. Hal ini ternyata bukan tanpa alasan. Bahkan ada sejarah menarik di balik rasa pedas yang identik dalam masakan Padang. Sejak dahulu, Minangkabau terbagi menjadi 3 daerah yang dikenal sebagai Luhak Nantigo, yakni Luhak Agam, Luhak 50 Kota, dan Luhak Tanah Datar. Ketiga daerah tersebut merupakan daerah dataran tinggi atau darek yang diselimuti suhu dingin. Tak heran para penduduknya butuh makanan dan minuman yang hangat. Maka dari itu, mereka pun berinisiatif menggunakan cabai saat memasak sehingga rasa masakan menjadi pedas. Rasa pedas ini mampu meningkatkan suhu dan menghangatkan tubuh. Seiring perubahan waktu, wilayah Minangkabau kian berkembang dan masyarakatnya mulai menyebar. Meski sebagian masyarakatnya merantau ke daerah di luar Luhak Nantigo, mereka masih terus memegang tradisi penggunaan cabai dalam masakan.
Jadi pengaruh kecap itu kan biasanya berasalnya dari Jawa gitu kan. Keterampilan membuat kecap itu awalnya atau asalnya atau lebih terkenalnya untuk masyarakat Jawa. Sementara masyarakat Minangkabau, tone manis itu sendiri pun malah nggak ada. Kalau kita masak balado itu nggak nambah gula gitu. Jadi sehingga ketika kita memasak ikan bakar atau masak gulai ikan itu memang sama sekali nggak nambah kecap.